wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Mutu Pendidikan dalam Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan. Manajemen mutu pendidikan diartikan sebagai sebuah proses peningkatan kinerja pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar terciptanya kepuasan pelanggan. Dengan demikian, lembaga-lembaga pendidikan perlu mengembangkan sistem-sistem mutunya agar dapat membuktikan kepada publik bahwa mereka dapat memberikan pelayanan yang bermutu, baik terkait dimensi layanan produk, terutama terkait dimensi layanan jasa. Selanjutnya yakni konsep desentralisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 Ayat 7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, desentralisasi merupakan suatu bentuk penyerahan kekuasaan dan wewenang dari pusat ke daerah dalam bentuk perencanaan, manajemen, dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yakni desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan suatu bentuk rekonstruksi kebijakan pemerintah terhadap penyesuaian pelaksanaan otonomi daerah. Dengan diperlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagian besar kewenangan pemerintahan pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Salah satu dari kewenangan yang dilimpahkan itu adalah kewenangan dalam bidang pendidikan. Pelimpahan ini dilandasi oleh perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan paradigma ini diharapkan akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya yakni jenis-jenis desentralisasi. Menurut Hadianto, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yakni yang pertama, desentralisasi dalam hal kewenangan dalam pelaksanaan pendidikan dan administrasi, menyangkut wewenang penggunaan anggaran dari pemerintahan daerah, yakni penggunaan APBD dan bukan APBN. Hal ini disebabkan oleh desentralisasi pendidikan yang menciptakan otonomi daerah. Yang kedua yakni desentralisasi dengan fokus untuk memberikan wewenang yang lebih besar di tingkat sekolah dalam melakukan manajemennya sehingga mutu dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Yang selanjutnya yakni faktor pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah adanya keinginan dari stakeholder untuk dapat ikut serta dalam menentukan arah dan memberikan penilaian terhadap proses pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang terpusat yang dianggap dapat mengurangi partisipasi masyarakat lokal sehingga berakibat pada kinerja sekolah yang tidak selaras dengan harapan dari masyarakat. Yang ketiga yakni birokrasi yang kaku dapat lebih fleksibel jika wewenang diberikan ke daerah karena sekolah lebih mampu dalam merespon kebutuhan sendiri. Yang keempat yakni faktor adanya peluang bagi sekolah untuk mendapatkan pembiayaan dan sumber daya yang berkualitas. Selanjutnya yakni akan dijelaskan kepada Mbak Eliza dan Mas Awi. Selanjutnya di sini ada konsep manajemen berbasis sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School-Based Management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah atau pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.
Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi terutama diperoleh dari keleluasaan yang diberikan oleh untuk mengelola sumber daya partisipatif masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, serta pemberlakuan sistem intensif dan disentif. Peningkatan pemerataan dapat diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah untuk lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ya, selanjutnya poin D, manajemen berbasis sekolah sebagai peningkatan mutu pendidikan. Setiap lembaga pendidikan pastinya memiliki sarana akhir yang diharapkan. Sasaran akhir tersebut adalah terjadinya peningkatan mutu merupakan derajat keunggulan sebuah produk atau pelayanan. Sebuah produk yang bersaing dengan produk lainnya atau suatu pelayanan jasa bersaing dengan pelayanan jasa lainnya memiliki tingkat keunggulan relatif. Produk atau pelayanan yang lebih unggul adalah produk atau pelayanan jasa yang bermutu. Mutu merupakan kesempatan ajang berkompetisi sangat berharga karena itu muncul kompetitor merupakan sebuah wahana untuk meningkatkan mutu produk layanan jasa. Dengan demikian mewujudkan pendidikan dengan mengikuti standar mutu adalah penting sebagai bagian dari produk layanan jasa. Berdasarkan fungsi dan manfaat manajemen bersekolah tersebut, maka bukanlah langkah yang salah jika sekolah melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Pengelolaan manajemen mutu bersekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, apalagi jika melihat berbagai macam persoalan dan yang ada di sekolah, terutama dalam diskriminasi dan kekurangnya pemerataan pendidikan dalam lembaga pendidikan. Sistem sentralisasi tetap melekat pada sekolah yang berfungsi sebagai kontrol dan pengawasan serta peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Cukup presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.